Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ali sidki wal wafa. Wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kun wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Cokro Aminoto yang semoga Allah berkahi, semoga Allah rahmati. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki berupa ilmu yang kemudian bermanfaat nanti. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita ikuti sunnahnya dan kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah, di hari kiamat kelak. Pada malam hari ini kita masih melanjutkan kajian kita yang berjudul 8 bentuk rizki dalam Al-Quran, yang kemarin sudah kita bahas dengan beberapa ya. Yang pertama berkaitan dengan rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Kemudian juga rezeki karena usaha. Yang ketiga rezeki karena bersyukur. Yang keempat rezeki tak terduga. Kemarin kita sudah membahas rezeki yang sudah dijamin sama rezeki karena usaha. Insya Allah di malam hari ini kita akan membahas poin yang ketiga, yaitu rezeki karena bersyukur dan rezeki tak terduga atau tidak terduga. Yang kelima rezeki karena istighfar. Yang keenam rezeki karena menikah. Yang ketujuh rezeki karena anak. Dan yang kedelapan adalah rezeki karena sedekah. Kemarin ini sudah kita bahas 2 poin, rezeki yang sudah dijamin sama rezeki karena usaha. Insya Allah di malam hari ini kita akan membahas rezeki karena bersyukur dan rezeki tidak terduga. Sebelum itu kita review kembali, mengulang kembali sedikit apa yang sudah kita jalani, yang sudah kita pelajari, yaitu berkaitan dengan apa itu rizki. Kemarin kita sepakat bahwa yang disebut rizki itu adalah ma taqumu bihi hayatun kulakain hayun madiyun kana au maknawiyun. Jadi yang disebut dengan rizki itu adalah semua hal ya. Yang disebut dengan rizki itu adalah semua hal yang bisa menopang kehidupan makhluk hidup, baik secara materi maupun secara maknawi. Jadi rezeki itu bentuknya banyak, tidak hanya berupa uang, tetapi iman itu rezeki, jannah itu rezeki, ketenangan itu rezeki, dan lain sebagainya. Ini yang kemudian kita sepakati bersama kemarin. 2 jenis rezeki. Yang pertama ada rezeki umum, ada rezeki khusus. Ya, harta, kesehatan, kenikmatan, kesenangan, ini rezeki umum diberikan kepada semua orang, kafir maupun mukmin. Ada rezeki khusus, iman, Islam, termasuk amal solih, termasuk jannah, itu adalah rezeki khusus yang diberikan kepada khusus orang-orang yang beriman.
Ya, ini beberapa ayatnya di dalam Al-Qur'an. Kemudian kita membahas yang pertama kemarin sudah rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalilnya adalah di dalam Al-Qur'an, wa ma min dabatin fil ardi, surat Hud ayat 6. Ya, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan seterusnya. Dan tidak ada satu binatang melata pun melainkan Allah lah yang memberi rizki, dan Dia mengetahui tempat berdiam dan seterusnya. Kemudian sudah kita bawakan tafsir Ibnu Katsir dan berbagai macam hal. Ya. Kemudian kita sudah membahas kikir juga adalah sifat setan yang menakut-nakuti manusia. Asyaitonu yu'adikumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, yaitu kikir. Ya, maka ini bagian daripada sifat setan. Ya. Ini juga sudah kita bahas kemarin, fitnah tentang ummati, yaitu al-mal. Ya. Jadi fitnahnya bagi umatnya Rasulullah itu adalah kaitan dengan harta. Ya, kaitan dengan harta. Dulu sampai saya sampaikan sebuah kisah, ada seorang yang dia punya secara fisik, Pak, dia sudah nyunah, ya, jenggotnya sudah panjang, pakainya gamis terus gitu kan. Kemudian pakai ini juga apa namanya? Kolan suah, pakai sorban itu. Jadi orang lihat, oh dia muslim gitu kan. Tetapi di saat dia diberikan amanah berupa harta, berupa uang, itu hilang, Pak. Ya, rasa amanahnya hilang. Ya, rasa amanahnya hilang. Jadi orang tidak cukup kita melihat sifat orang itu dari penampilan fisik. Ya, baik dari lihyah, jenggot maupun dari gamis, baju dan lain sebagainya, itu tidak cukup. Ya, kita akan melihat dia amanah apa tidak itu, imannya kuat apa tidak itu setelah dia pegang al-mal, harta. Kasih dia amanah 100 juta misalkan itu, baru kemudian akan terasa ya apakah dia itu amanah atau tidak. Ya. Kita juga sudah membahas tentang tidak berkurang karena sedekah. Ya, mana qasamalu abdin min shadaqatin. Ya, tidak, kata seorang hamba tidak akan berkurang karena sedekah. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dan kemudian ini juga sudah kita bahas, harta yang disedekahkan akan diberkahi. Kemudian yang kedua, rezeki karena usaha. Ada rezeki yang sudah dijamin. Yang kedua, rezeki karena usaha. Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada wa qad ahsanallahu lahu rizqa. Ini ada di dalam Quran surat Tolak ayat 11 ya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal solih, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Di akhir ayat ini mengatakan sesungguhnya Allah memberikan rizki yang baik kepadanya. Nah, surga itu bagian daripada rizki ya. Kemudian dalam ayat juga dikatakan fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Kita diperintahkan untuk menjemput rezeki Allah. Ya, dijemput rezeki Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kemarin sudah sampai sini, Pak ya? Sudah sampai sini. Kemudian ada muncul pertanyaan, rezeki itu sudah diatur, kenapa kita harus tetap bekerja? Ya, rezeki kan sudah diatur ini, Pak. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi semua sudah dibagi rata. Lalu kenapa kita harus tetap bekerja? Dulu pernah saya kisahkan kisahnya Imam Asy-Syafi'i dengan gurunya Imam Malik. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib yang beliau mengatakan ar-rizqu rizqani. Ya, rizki itu ada dua. Yang pertama adalah rizqun tatlubuhu wa rizqun yatlubuka. Ya.
rizki yang kamu cari dan rizki yang mencarimu. Jadi ada rizki yang kita cari dengan usaha, ada rizki yang mencari kita. Dan ini bukan pilihan, ya, bukan pilihan. Kita tidak akan milih, aku nunggu rizki aja yang mencari saya. Nggak bisa jadi pilihan, Pak. Karena ada rizki yang memang harus dijemput, kalau nggak dijemput nggak dapat. Ya, kalau nggak dijemput nggak dapat. Sebagaimana perdebatan antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Malik berpendapat rizki itu tidak harus dicari, dia akan datang sendiri karena 50.000 tahun sudah sebelum langit dan bumi sudah dibagi. Kata Imam Syafi'i, rezeki itu harus diusahakan, harus dicari. Ya, sampai perdebatan mereka, pulang Imam Syafi'i di tengah jalan lihat orang manen anggur dalam sebuah riwayat. Kemudian dia ikut bantu, setelah selesai dikasih anggur satu kerombong, satu ceteng. Kemudian anggur ini jadi hujah, ya, ketika diterima ini, wah, saya bantu mengeluarkan keringat, bantu anggur, saya dapat anggur, Pak. Ya, ini jadi hujah saya. Nah, ini mau dibawakan hujahnya ini kepada gurunya Imam Malik. Ya, separuh dikasihkan Imam Malik, datang, assalamualaikum. Ya, dia mengatakan, tanpa saya bekerja, tanpa saya usaha bantu petani di sawah sana, di ladang, saya tidak akan mendapatkan anggur ini. Ya, ternyata Imam Malik menjawab, saya dari tadi duduk di sini dapat anggur juga, gitu, Pak. Ya, dapat anggur juga. Anggurnya ternyata dikasih oleh Imam Syafi'i. Masya Allah, Pak, ya. Oh iya juga ya. Nah, makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan rizki itu ada dua bentuknya, rizki yatlubuka, rizki tatlubuhu, wa rizki yatlubuka. Rizkun tatlubuhu wa rizkun yatlubuka. Rizki yang kamu cari dengan usaha dan rizki yang mencari kamu. Ya. Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla ay yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfas sanah. Dalilnya ini, Pak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2653. Kataballahu maqadiral khalaiq. Allah telah mencatat takdir setiap makhluk qabla ay yakhluqa as-samawati wal arda, sebelum menciptakan langit dan bumi, bi khamsina alfasanatin, ya, 50 tahun, ya, sebelum 50 tahun diciptakannya langit dan bumi. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditentukan, apa yang ditakdirkan, maka jadi pertanyaan di sini, Pak. Ya. Apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah apa kira-kira? Apa yang ditakdirkan di sini, Pak? Kataballahu maqadir. Takdir itu sudah ditentukan. Takdir apa yang sudah ditentukan? Yang pertama berkaitan dengan jumlah. Jumlahnya sudah ditentukan, Pak. Ya, jumlahnya sudah ditentukan. Jadi kita mau berapapun jumlahnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dengan apa lagi yang sudah ditentukan? Sumber. Ya, sumbernya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sumbernya sudah ditentukan. Jadi jumlahnya sudah ditentukan, sumbernya juga sudah ditentukan. Kalau orang, makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mau mengubah diri mereka sendiri. Ya, sehingga mereka ini usaha. Ya, ini usaha. Oleh karena itu rezeki ada yang karena usaha, Pak. Ya, ada yang karena usaha. Kenapa? Jumlahnya memang sudah ditentukan, tapi sumbernya kita belum mengetahui. Ya, bisa jadi, Pak, sumbernya ada di tempat sana, di tempat sana. Kalau dia tidak berusaha untuk jemput, ya sumber-sumber tadi kira-kira dapat enggak? Tidak akan dapat. Ya, tidak akan dapat. Ya. Jadi yang ditentukan maka di 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan adalah yang pertama jumlahnya itu sudah ditentukan,
Jumlahnya ada banyak di sana, tinggal kita mau jemput apa enggak. Sumbernya yang kedua yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa rezeki itu harus ada yang karena usaha. Ya, ini yang kedua, kemarin nyambung yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita masuk pada rezeki karena bersyukur. Ya, rezeki karena bersyukur ini ada di dalam Quran surah Ibrahim. Quran surah Ibrahim ayat ke-7. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat ini hafal ya. Ini sangat masyhur, sangat terkenal dan sudah biasa disampaikan oleh para mubalik. La in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, ya, maka kami akan menambah nikmat kepadamu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ini surat Ibrahim ayat yang ke-7. Ya. Kemudian apa itu syukur? Asyukru adalah as-sana'u alal muhsini bima aulakahu minal ma'ruf. Yang disebut syukur adalah pujian bagi orang yang memberikan kebaikan atas kebaikannya tersebut. Ya, jadi as-sana' pujian alal muhsin kepada orang yang berbuat baik bima aulakahu minal ma'ruf. Ya, atas kebaikannya tersebut. Ya, ini secara bahasa ya, ada di dalam As-Sukhah fi Lughah Imam Jauhari, atau di dalam bahasa Indonesia itu bersyukur maknanya adalah berterima kasih, Wak. Ucapan terima kasih, jazakumullahu khairan dan seterusnya. Ya. Secara bahasa adalah asyukuru, yaitu asyukru zuhuru asari nikmatillahi ala lisani abdih. Jadi yang namanya syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya. Ya, alan asari nikmatillahi ala lisani abdi. Ya. Wa sana'u wa tarafan wa ala qalbihi syuhudan wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'atan. Ya. Jadi dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian, mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan dengan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat oleh Allah, dengan melalui ala qalbihi syuhudan, dengan melalui hati berupa persaksian, ya, dan kecintaan kepada Allah melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Ini syukur secara bahasa ya. Ini disebutkan di dalam kitab Madarijus Shalihin Ibnu Qayyim al-Jauziyah, juz yang kedua, ya, halaman 244. Ini syukur, ya, kaitan dengan syukur. Kemudian masih di syukur, ya, di dalam Majmu' Fatawa, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Taimiyah mengatakan asyukru yakunu bil qalbi. Ibnu Taimiyah mengatakan syukur harus dijalani dengan hati, bil qalbi, yakunu bil qalbi, wal lisan dan lisan, wal jawarih dan anggota badan, walhamdu la yakunu illa bilisan, dan adapun alhamdu hanyalah di lisan. Jadi tidak cukup saja, Pak, di lisan, ya. Jadi rasa syukur kita itu tidak cukup dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya, tidak cukup dengan mengucapkan alhamdulillah saja. Ini perkataan Ibnu Taimiyah. Ya, maka ada Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan ada rukun syukur, Pak.
Ada berapa rukun syukur? Kalau mau bersyukur ada rukunnya, Pak. Salat juga memiliki rukun. Ya, puasa juga memiliki rukun. Syahadat juga ada rukunnya. Kalimat tauhid juga ada rukunnya. Nah, syukur juga memiliki rukun. Ya, sebagaimana hal-hal yang lain. Ya, rukun syukur Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam Uddah As-Sabirin beliau mengatakan bahwa yang disebut dengan syukur itu ada 3 rukunnya. Yang pertama adalah mengakui nikmat itu berasal dari Allah. Ini poin pertama. Ya. Jadi mengakui nikmat itu betul-betul berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini penting Bapak Ibu hadirin? Karena kalau rasa syukur itu terwujud karena hasil, dia merasa hasil dari kerja kerasnya, hasil dari keringatnya, begitu Pak, ini sudah tidak tepat. Ya, sebagaimana Qarun itu ketika diutus 2 orang untuk mengambil zakatnya, tu'khadhu min aghniyaihim, ya, diambil zakatnya dari orang-orang yang kaya, kemudian diserahkan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang masakin, fuqara wal masakin, 8 asnaf, ya. Itu Qarun mengatakan bahwa ini bukan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi ini hasil keringat saya. Ya, berarti dia meniadakan Allah Subhanahu wa taala di dalam hal rizki dan harta tadi. Ya, harta tadi. Karena hasil usahanya kayak berusaha, maka hasilnya ini. Ya, maka ini tidak bersyukur. Maknanya tidak mensyukuri, mengakui nikmat itu berasal dari Allah. Padahal kalau nikmat itu mengakui berasal dari Allah dan mengakui bahwa itu hanya titipan semata, maka akan mudah Pak orang untuk mengambil hak zakatnya diberikan kepada orang yang membutuhkan. Ya, akan jadi gampang. Tapi karena dia mengaku bahwa itu berasal dari dirinya, berasal dari hasil usahanya, maka susah dia untuk kemudian mengambil untuk diberikan haknya kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Ya, maka rukun yang pertama harus mengakui nikmat ini semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama. Ya, rukun pertama harus mengakui nikmat itu berasal dari Allah semata. Makanya judulnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu segala puji lillahi hanya bagi Allah. Ya, berarti semua dikembalikan kepada Allah. Kita diberi nikmat, kita diberikan rizki sehat, kita diberikan apa? Mesti yang pertama kali alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ini penting Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah memuji Allah atas nikmat tersebut dengan mengucapkan banyak syukur alhamdulillah dengan lisannya. Ini rukun yang kedua. Ya, harus mengucapkankah? Harus. Ya. Boleh Kak dibatin? Dibatin boleh Pak? Dibatin boleh enggak? Ibadah apa yang boleh dibatin? Ibadah apa yang cukup dibatin Pak? Ibadah apa yang cukup dibatin? Bersyukur nggak cukup Pak dibatin Pak? Ya. Syukur itu nggak cukup dibatin Pak. Tadi kan awalnya kan ya ada jawarih juga kan, ada bilisan, bil jawarih kan. Jawarih kan anggota badan juga. Apa ibadah apa yang cukup dibatin saja? Ibadah apa Pak? Zikir kadang bilisan juga Pak. Salam itu nggak boleh dibatin Pak. Belum salam tadi, sudah kapan? Di hati. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Ibadah yang cukup di batin itu adalah ibadah niat. Cukup di hati Pak. Niat kan ibadah itu Pak. Ya, itu cukup di hati. Ya, cukup di hati. Jadi tidak perlu diungkapkan atau diucapkan. Pak, saya mau infak. Ini niat Pak ya. Nggak perlu diucapkan. Yang kedua adalah memuji Allah atas nikmat tersebut. Jadi dipuji dengan lisan, alhamdulillah. Ya.
Kemudian yang ketiga adalah meminta tolong untuk menggapai ridha Allah dengan memanfaatkan nikmat dalam ketaatan. Ini penting, Pak. Ya, poin yang ketiga ini. Jadi meminta tolong kepada Allah agar kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita itu bermanfaat, nikmatnya jadi taat. Ya, nikmatnya jadi taat. Makanya pernah saya sampaikan perkataan tabi'in, kullu syai'in la tuqarribuka ilallah fa innaha baghiyah. Segala sesuatu yang tidak membuat kita semakin dekat kepada Allah, maka itu berubah menjadi musibah, Pak. Ya, punya HP tidak tambah dekat kepada Allah, HP itu jadi musibah. Punya sepeda motor ternyata tidak mendekatkan diri kepada Allah, musibah. Punya istri tidak mendekatkan diri kepada Allah, musibah. Punya anak, musibah. Punya apa lagi, Pak? Punya apapun yang kita miliki hari ini kok tidak menambah kita semakin dekat kepada Allah. Hatta sholat, ya, sholat itu bikin rezeki, Pak. Hatta sholat takbiratul ihram Allahu Akbar kok tidak tambah dekat kepada Allah, Pak, itu jadi musibah. Kajian kemarin kan, sholat orang yang kemudian kok dia tidak semakin taat, tidak semakin dekat kepada Allah, maka sholatnya tadi itu jadi musibah. Makanya ada ayat fawailul lil musalli. Ya, itu poinnya. Ya. Kemudian Abu Hazm di dalam Jami' al-Ulum wal Hikam mengatakan wa amma man syakara bilisanihi, siapa saja yang bersyukur dengan lisannya, walam yaskur bi jami'i a'dha'ihi, dan namun tidak bersyukur dengan anggota badan lainnya, matanya, telinganya, tangan, kaki, ya, famasaluhu kamasali rajulin lahu kasai fa akhadha bitarkihi. Ya, itu seperti seorang yang mengenakan pakaian, ia ambil ujung pakaian saja, tidak ia kenakan seluruhnya. Ujungnya tok dipakai, ya, tapi tidak dikenakan seluruhnya, Pak. Maka masih kelihatan semua. Ya, falam yalbashu, falam yanfa'hu dzalika minal bardi wal harri wasalji wal mator. Ya, ketika baju tadi atau kita punya mantel misalkan, mantelnya tadi ketika turun hujan, Pak, itu yang dimasukkan cuma ujungnya saja ditarik tok, Pak. Ya, ujungnya saja ditarik, tangannya masuk dikit, ini dikit, sini dikit, kira-kira kehujanan enggak? Hujanan, Pak. Basah semuanya. Ya, maka sesungguhnya tidak ada manfaat, ya. Tidak ia kenakan seluruhnya, maka pakaian tersebut tidaklah manfaat, atau mantel tersebut tidak manfaat untuknya untuk melindungi dirinya dari dingin, panas, salju dan hujan. Ya, mator. Punya mantel tapi nggak dipakai semuanya. Nah, kita diberi nikmat tetapi hanya bersyukur lewat lisan saja. Matanya tidak kita gunakan untuk tilawatul Quran misalkan. Matanya, telinganya tidak kita gunakan untuk mendengarkan kajian misalkan. Atau hal-hal yang lain, ya, tidak kita gunakan untuk kebermanfaatan ini, maka syukurnya ini tidak akan bermanfaat, lisannya tidak akan bermanfaat. Ya, syukur alhamdulillah tetapi maksiat. Ya. Alhamdulillah tapi matanya maksiat. Alhamdulillah tapi telinganya dengarkan maksiat, dengarkan ghibah, nonton sesuatu yang jelek dan lain sebagainya. Ini kata Ibnu Hazm di dalam Jami' al-Ulum wal Hikam juz 2 halaman 84. Ya. Jadi itu syukur. Kesimpulannya bahwa syukur, cara bersyukur itu adalah yang pertama dengan meyakini bahwa semua nikmat dari Allah bukan dari usahanya. Ya, ini cara pertama, Pak. Sebagaimana rukun tadi. Jadi meyakini bahwa semua nikmat dari Allah bukan dari hasil usahanya semata. Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam Ad-Da'wa Dawa itu menyebutkan, jika ada orang sakit, dulu pernah saya sampaikan di sini dan di beberapa tempat. Jika ada orang sakit, Pak, orang sakit, ya, dia sakit. Kemudian dia berobat ke dokter, datang ke tabib atau ke herbalis atau ke dokter atau ke puskesmas atau ke rumah sakit. Dia datang ke sana. Setelah dia datang ke sana, diberikan resep, datang ke apotek, beli obat sesuai dengan resep tadi. Ya, beli obat sesuai dengan resepnya. Akhirnya dia pulang, kemudian dia minum itu obatnya diminum sesuai dengan resep.
Kemudian setelah itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma antas syafi la syifa illa syifa wa syifaan la yughadiru saqama, dan lain sebagainya. Doa kesembuhan. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang paling berpotensi untuk menyembuhkan penyakit tadi antara dia datang ke dokter, ke ahlinya, dan dia minum obat dan dia berdoa, mana yang lebih potensi lebih besar untuk jadi kesembuhan, Pak? Mana yang lebih potensi yang lebih besar untuk menjadikan dia itu sembuh? Dokter, obat, atau doa? Hah? Doa. Yakin dengan doa? Doa, Pak. 80% itu yang paling berpotensi untuk menyembuhkan itu adalah doa, bukan obat, bukan dokter, bukan tabib, tapi doa. Ya, makanya ada orang mengatakan kita umat Islam, orang beriman itu, Pak, makanan apa saja bisa jadi obat. Betul enggak? Betul, Pak. Makanan itu bisa jadi obat, Pak. Makanan apa saja yang halal, yang baik itu bisa jadi obat. Air Zam-Zam, ya contohnya ya. Bahkan air putih, Pak. Kita berdoa kepada Allah dengan air putih itu bisa jadi obat bagi orang-orang beriman itu, Pak. Ya, canggihnya orang-orang beriman itu begitu, Pak. Ya, jadi semua bisa jadi obat. Kluban pohon, Bapak Ibu hadirin, kluban pohon tahu, Pak? Daun singkong bisa jadi obat, Pak. Ya, bisa jadi obat. Jadi obat itu tidak selamanya harus pergi ke apotek. Ya, jangan nanti baca sebuah judul buku ya, pernah saya share di Facebook itu tentang latai as syifa'uka qarib. Ya, latai as syifa'uka qarib. Jangan putus asa, kesembuhanmu dekat. Ya, kesembuhanmu sudah dekat gitu. Itu kaitan dengan panas dingin ya, makanan yang panas dingin, kemudian lembab, ya, kering dan lain sebagainya. Itu nanti butuh dibahas, Pak, untuk kesehatan, dan itu sangat bagus sekali. Saya rekomendasikan judulnya adalah tentang panas dingin. Ya, latai as syifa'uka qarib judulnya. Bagus itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah kesimpulannya mengucapkan alhamdulillah dengan lisan. Ingat, Pak, dengan lisan, bukan di hati, tapi dijadikan zikir. Alhamdulillah itu kan. Zikir kita setelah sholat wajib kan, alhamdulillah masuk dalam poin situ, Pak ya. Masuk. Pertama baca subhanallah berapa kali? 33. Alhamdulillah sama Allah Akbar 33 kali semua, Pak. Ya, diucapkan 33 kali semuanya. Ya, itu bagian daripada zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan tidak ada yang zikir kemudian menang, kan tidak ada ya. Itu zikir menang kemungkinan ngantuk, Pak. Kemungkinan ngantuk ya. Subhanallah. Nah, zikir disunahkan untuk dan zikir ini, Bapak Ibu hadirin, itu bisa dilakukan termasuk tilawatul Quran ya, dalam keadaan terutama zikir ya, dalam keadaan berdiri, berjalan di jalan, maupun dalam keadaan duduk ya, maupun dalam keadaan berbaring ya, semua disunahkan. Jadi kemarin ada sebuah pertanyaan, Ustaz, saya membaca Al-Quran di kamar boleh enggak itu. Jadi masih ada beberapa orang yang kemudian menganggap bahwa Al-Quran itu tidak boleh dibaca kecuali di masjid dan musola atau musola ya. Jadi hari ini masih ada banyak orang yang masih berpemahaman bahwa Al-Quran itu hanya boleh dibaca di tempat masjid atau di musola. Padahal dia bisa dibaca dimanapun kecuali di tempat-tempat yang dilarang. Contohnya kamar mandi, tidak boleh. Ya, kamar mandi itu tidak boleh baca Al-Quran di kamar mandi. Baca di mana lagi, Pak? Yang tidak boleh selain kamar mandi, WC? Di tempat yang kotor, tempat sampah misalkan. Nah, itu tidak diperbolehkan. Ya, sisanya boleh, Pak, dimanapun. Ya, boleh. Jadi nikmat dimanfaatkan untuk ibadah. Yang ketiga, nikmat harus dimanfaatkan untuk ibadah. Yang ketiga, ya. Jadi nikmat mata, nikmat telinga, nikmat sehat begini, Pak. Ya, nikmat waktu kosong itu harus digunakan untuk sesuatu yang berfaedah. Kalau tidak akhirat, dunia. Ya, faedah untuk akhirat dunia. Jaga toko misalkan. Ya, jaga toko kan lama, Kak, nunggu pelanggan itu, Pak. Sambil baca Quran, Pak, tidak masalah.
Nggak akan rugi Pak. Jenengan jaga toko atau jualan mie ayam atau jualan roti atau jualan apapun hari ini yang kita mau jual, kok waktu kita ketika ndak ada pelanggan tadi kok kemudian kita tilawatul Quran, justru ini yang akan membuat kita tidak rugi. Ya. Surat Fatir ayat 29, innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lang tabur. Ya, sesungguhnya orang-orang yang tilawah baca Quran, kita jualan Pak bisa rugi. Ya, kalau modalnya tidak kembali. Tapi di saat yang sama kita juga bisa untung banyak. Di saat kita dodolan, jualan, nunggu pelanggan, kita tilawatul Quran. Di saat kemudian kita jualan, dengar adzan zuhur atau sholat asar atau maghrib atau isya, kemudian toko kita tutup, kita tinggal untuk sholat berjamaah, wa aqamus sholata, kita bisa untung Pak di dunia ini, dunia akhirat. Ya, walaupun dagangan kita mungkin bisa rugi kalau untungnya nggak kembali, kalau modalnya tidak kembali. Tapi secara waktu yang kemudian kita habiskan tadi Pak, kita untung. Ini janji Allah di dalam Quran surat Fatir 29. Wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyatan, disedekahkan Pak, nggak akan rugi. Ya. Jadi 3 hal ya. 1, baca Quran, waktunya dihabiskan. Nunggu pelanggan sambil baca Quran. Jangan ketika pelanggan datang kita baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, misalkan begitu Pak ya. Nggak jadi itu Pak. Ya, jadi waktu kosong dimanfaatkan baca Quran, tilawatul Quran. Kemudian apalagi sholat ya, waktu sholat sunnah. Sholat sunnahnya kalau misalkan sholat sunnahnya di toko ya jangan lama-lama. Sholat sunnah 15 menit itu terlalu lama Pak. Kalau di toko nanti ada orang datang pelanggan, orangnya nggak ada lagi kemana pergi dia. Ya, jadi itu manfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian wa anfaqu mimma razaqnahum. Makanya biasanya di toko-toko ada kotak-kotak infak itu Pak ya. Itu kotak infak itu kalau kita isi 5.000, 10.000 atau berapapun itu Pak, justru ini yang tidak memiliki risiko rugi. Jualan kita bisa rugi, tapi yang kita lakukan infak tadi, baca Quran tadi, sholat tadi, itu tidak memiliki risiko rugi. Ya, jadi heran Pak, ada orang yang meninggalkan sholat berjamaah gara-gara nunggu di toko, itu rugi besar Pak. Gara-gara ya kesibukan dalam urusan dunia, dia meninggalkan sholat berjamaah. Padahal kalau jenengan lihat kisahnya sahabat Abu Darda itu Pak, nanti dalam sebuah riwayat disebutkan di sana omsetnya, dulu pernah saya sampaikan, omsetnya itu 1 hari Pak, bukan 1 bulan. Dia punya toko emas, ya toko emas. 1 hari itu omsetnya 500 juta. Omsetnya berapa Pak? 500 juta. Omsetnya itu Pak, 1 hari bersih, ya, 500 juta. Ketika sholat zuhur itu dia datang ke Masjid Nabawi Pak, karena di pasar Madinah pada waktu itu dia datang ke Masjid Nabawi. Ketika dia datang Pak, dia di shaf paling akhir, di shaf paling belakang, dan dia tidak menangi, ya, dia tidak mendapati takbiratul ikhramnya Rasulullah SAW. Ya, ketika dia datang ternyata Rasulullah sudah takbiratul ikhram. Ya, Nabi sudah takbiratul ikhram Pak. Dilihat itu, aduh terlambat, sedih Pak. Orang beriman itu kalau terlambat sedih rasanya. Ya, bukan karena uzur, ya, bukan karena uzur mungkin dia safar, mungkin dia sakit, bukan karena itu. Tapi karena kesibukan urusan dunia. Ya, oh ternyata telat itu kan. Akhirnya dia berpikir Pak, kenapa di soft pertama itu di situ ada sahabat senior semua, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, al-Asyra al-Mubasysyaruna bil Jannah di soft pertama semua. Abdurrahman bin Auf yang terkenal terkaya dan terbaik infaknya, Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan di situ di soft pertama semua Pak. Abu Darda di soft terakhir tidak menangi takbiratul ihram bersama Nabi. Apa yang beliau lakukan Pak? Beliau merenung panjang. Akhirnya dia mengambil satu kesimpulan, yang kesimpulan ini mungkin mustahil untuk diambil oleh orang-orang di zaman kita. Apa yang dia lakukan?
dia jual tokonya tadi, toko emasnya tadi, yang omsetnya berapa satu hari? 500 juta. Omset kita satu hari berapa Pak? 50.000. Abdurrahman berapa? 500 juta. Kita berapa Pak? 50.000. Nah kadang yang 50.000 ini Pak tega meninggalkan sholat jamaah itu loh, hanya karena 50.000. Padahal kalau dia sholat Pak, janji Allah itu betul-betul lang tabur, tijaratan lang tabur, perniagaan yang tidak memiliki risiko rugi. Habis waktunya Pak ya. Waktunya habis Pak. Kalau waktunya habis kita ngapain Pak? Tutup Pak ya. Iya. Kita masih ada beberapa. Insya Allah kita lanjutkan yang akan datang. 4 rezeki tidak terduga. Insya Allah kita akan membahas satu poin yang pekan depan, yaitu tentang kaitan rezeki tidak terduga. Masih ada 4 lagi ya. Setelah masih ada 5, berarti insya Allah akan kita kupas satu persatu supaya lebih komplit lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat Bapak Ibu hadirin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.